Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitra Islamia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Aliran Behaviorisme dalam Psikologi Pendidikan. Mohon disimak ya. Di sini yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian behaviorisme. Pembahasan kedua yaitu teori belajar behaviorisme, dan pembahasan ketiga yaitu inti dari behaviorisme. Pembahasan pertama yaitu pengertian behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Perkembangan anak sangat ditentukan oleh faktor yang berada di luar anak itu sendiri, bukan dari faktor yang berasal dari dalam. Semua tindakan pendidikan ditentukan secara sepihak, yaitu pendidik dan anak dianggap sebagai objek pendidikan. Bagi para behavioris, memahami cara pandang dan perasaan orang seperti yang dilakukan oleh strukturalis tidaklah penting, karena yang penting adalah bagaimana orang dapat melakukan sesuatu secara aktual. Oleh sebab itu, para behavioris menekankan penelitiannya pada perilaku manusia yang nyata dalam peristiwa-peristiwa aktual. Pembahasan kedua yaitu teori belajar behaviorisme atau tingkah laku. Belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Misalnya, seorang siswa belum dapat membaca, maka betapapun ia keras belajar, betapapun gurunya berusaha sebaik mengajar, atau bahkan ia sudah hafal huruf A sampai Z di luar kepala, namun bila ia gagal mendemonstrasikan kemampuannya dalam membaca, maka siswa itu belum dianggap belajar. Ia dianggap telah belajar jika ia telah menunjukkan suatu perubahan dalam tingkah laku, atau dari tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Selanjutnya, menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respons. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon itu dianggap tak penting diperhatikan sebab tidak bisa diamati. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Menurut teori behaviorisme, apa saja yang diberikan guru atau stimulus dan apa saja yang dihasilkan siswa atau respons, semuanya harus bisa diamati, diukur, dan tidak boleh hanya tersirat. Pembahasan yang terakhir yaitu inti dari behaviorisme. Inti yang pertama, behaviorisme berfokus pada peristiwa pembelajaran yang diamati seperti yang ditunjukkan oleh hubungan stimulus dan respon. Inti yang kedua, belajar selalu melibatkan perubahan perilaku. Inti yang ketiga, proses mental harus dikeluarkan dari studi ilmiah tentang belajar. Inti yang keempat, hukum yang mengatur pembelajaran berlaku untuk semua makhluk hidup, termasuk manusia. Inti yang kelima, makhluk hidup memulai hidup sebagai papan tulis kosong, tidak ada bawaan perilaku. Inti selanjutnya atau inti yang keenam, hasil belajar dari peristiwa eksternal di lingkungan. Inti yang terakhir, behaviorisme adalah teori deterministik atau subjek tidak memiliki pilihan selain untuk menanggapi rangsangan yang tepat. Itulah tadi hasil presentasi saya tentang aliran behaviorisme dalam psikologi pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.